polisi yang justru yang menghalang, kok malah aparat. Masyarakatnya nggak ada, bapak-bapak yang mulia. Masyarakatnya nggak ada. Masyarakatnya ada pihak kita, itu DMPS yang tidak berpakaian ini dengan alumni 212. Itu yang menyambut Mbak Neno. Kemudian mereka buat seperti sandiwara, buat orasi, mengadakan bundaran begitu. Kemudian mereka ciptakan untuk melempar batu itu. Ada Akmal di situ, ya Mak? Itu diciptakan, Mbak. Melemparkan itu. Kemudian ada yang menyerang Mbak Neno itu, yang bertiga itu, yang diinjak-injak polisi itu. Hampir untung kita berpolitik santun, maka kita tidak terpancing. Alhamdulillah saat itu kita tidak terpancing. Ternyata orang yang diinjak-injak itu adalah mereka yang dibawa dari Jakarta. Kenapa? Yang bentak-bentak, yang memukul mobil Mbak Neno itu juga orang-orang dari Jakarta. Saya langsung mengantar Pak Alang, karena saya juga mengawal Pak Alang sampai saya bawa ke rumah saya. Sampai jam 7:30 baru kami ke airport. Di sana kami lihat sampai di situ ada intel dari Auri mengikuti, sempat saya usir dan dia juga minta maaf. Saya hampir rampok itu HP-nya karena nggak sopan itu, moto-moto sembarangan. Kemudian di atas ternyata di tempat duduk ruang tunggu, ternyata mereka ada di situ. Langsung kami bilang, Bapak yang kemarin yang diinjak-injak ya? Bapak kemarin yang mukul-mukul mobil Mbak Neno ya? Mereka bubar lari ke kamar mandi. Sempat divideokan sama teman saya, adinda saya. Kemudian itu juga viral saat ini gitu. Nah, Bapak yang mulia, hari ini saya bersyukur kepada Allah bisa hadir di sini. Gimana Bu Dina mau kasih makan? Waktu itu saya menyampaikan, Pak, ini udah pada makan. Mbak Neno udah 7 jam nggak makan. Manusiawi dong. Saya bilang begitu. Oke Bu, maunya apa? Saya nggak mau apa-apa. Mbak Neno itu hanya seorang perempuan, ustazah, bukan teroris. Bukan orang yang harus ditakuti. Dan ini ada apa? Nggak ada lawan di sini. Lawan hanya kalian semua. Kita sama penegak hukum di sini kok begini di negara sendiri. Saya lahir di sini malu. Saya bilang begitu. Ini kok begini Pak? Langsung dan Rem itu memanggil saya, Bu, ini tentang jabatan. Mereka akan dipecat kalau ini lolos. Saya di sini sangat prihatin di mana kebebasan hak kita untuk berdemokrasi, kebebasan hak, hampir-hampir kebebasan hak kita untuk bernapas sudah tidak ada. Saya memohon yang mulia, karena saat ini kita adalah dalam pemilihan presiden. Kekuasaan masih ada di tangan presiden itu sendiri. Apakah nggak bisa dia untuk mundur sebagai presiden? Nah, sudah mencalonkan. Diciptakan yang mulia, kan ada lagi yang mulia. Ini sudah kita seperti pemerintah yang mulia. Masa kita mau lapor kemana? Lapor ke polisi, polisi yang hancurkan kita saat itu. Saya bilang, tolong dong Pak, manusiawi. Ada seorang orang tua, itu Bu Diana Tabrani, yang di sana lagi mau makan, haus. Tolong dong dikasih. Kemudian datang Pak Edi Tanjung, temuinya saya. Ada apa Bu? Ada yang mengarahi untuk nemuin saya. Nggak ada apa-apa Pak, saya cuma ingin bagaimana caranya Ibu Neno bisa tidak tersinggung kulitnya dan tolong dia dikasih makan. Saya bilang begitu. Sambil meneteskan air mata, datang Bapak itu, biar saya temui Polres. Bapak jangan temui Polres. Saya ini Edi Tanjung, saya DPR RI. Siapapun Bapak hari ini jangan mempermalukan diri. Coba deh Bapak datang ke sana. Sampai di sana, Pak Edi Tanjung diusir, langsung pulang.
Maaf Pak hari ini. Astagfirullah. Coba klarifikasi sama Pak Edi Tanjung. Ada dua. Dan saat itu Pak jangan permalukan diri Bapak, kami malu. Kalau Bapak di sini kami malu. Akhirnya Bapak itu pulang. Boleh ada Pak Kolonel Auri menyatakan boleh ngasih makan Pak Ibu Neno dengan syarat ada dari Dewan. Itulah Pak Taufik disuruhnya. Pak Taufik nggak mau, disuruhnya ajudannya. Nanti saya malu masuk Bu, dikira saya, seperti anak-anak saya diusir. Akhirnya anggotanya setengah jalan didorong sampai terpelanting dia didorong. Kami diizinkan oleh kolonel dari Auri. Tidak ada kolonel-kolonel di sini. Saya yang berkuasa di sini. Yang berkuasa menyatakan itu hadir di airport yang mau pulang sama Mas Alang. Makanya saya tahu saat itu bahwa orang-orang itu yang menggertak, yang semua itu adalah orang dari Jakarta kiriman. Jadi tidak berdaya kepolisian di sana saat itu. Yang mengawal saya 200 Pak. Saya bilang kalau nggak dikasih Mbak Neno makan, saya tembus, saya lari ke mobil Mbak Neno sambil bawa nasi. Langsung mereka poluan itu bilang, oke, ini dikawal pagar yang pakai polis lane, mobil Mbak Neno itu di polis lane 200/4 gitu, seperti bahaya banget gitu, sadis mobil Mbak Neno itu di ini. Terus saya sampaikan ke sana, Pak, tolong kasih makan. Kalau nggak saya lari ke sana. Akhirnya poluannya ngasih makan atau ada bapak-bapak ngasih makan, Mbak Nenonya nggak mau sampai air aja. Itu juga mereka nggak mau. Dijawab begini, kami nggak boleh ngasih makan Bu. Saya tahu bapak-bapak petugas. Kolonel itu diam mendengar maki-makian saya. Saya tahu Bu, katanya, kami bertugas. Saya juga tahu Bapak bertugas. Saya hanya curhat di sini Pak. Saya bilang, kalau Bapak tidak berdaya, saya bilang, ini negara sudah dijajah, saya bilang gitu. Kenapa? Maaf Bapak yang mulia, saya juga adalah orang Riau yang tahu sekali bahwa di RAPP itu penduduk asing melenggang masuk. Kenapa Mbak Neno hanya seorang perempuan yang ingin berorasi kok dicekal seperti ini? Mohon yang mulia, ini udah hukum rimba. Satu permintaan saya agar Pak Jokowi untuk dicutikan dahulu. Hanya menuntut keadilan, mungkin itu akan lebih adil yang mulia. Kami tidak bisa berbuat. Kemana mau mengadu? Mengadu harus BAP polisi. Polisi itu sendiri yang berbuat sekarang ini. Mungkin itu curhatan hati dari kami. Kalau diteruskan mungkin ada yang korban. Apa langkahnya untuk kita bisa menyampaikan orasi ini? Ini ada ancaman jika kita lakukan memakai baju ganti presiden akan dibunuh dan akan dihilangkan keluarganya. Ini ancaman sudah membumi di media. Mohon yang mulia agar ini ada keadilan. Kami hanya menuntut keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.